Universitas Diponegoro, disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Undip juga mengusung Tridharma perguruan tinggi, di mana hal itu adalah 3 kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. 3 kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu produk dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Undip adalah program kuliah kerja nyata yang saat ini dilaksanakan pada periode KKN Tim 1 Undip 2022-2023 pada tanggal 3 Januari hingga 16 Februari 2023. Kecamatan Adiwerna merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Kecamatan Adiwerna memiliki 21 desa dan satu di antaranya yaitu Desa Pesarean. Desa Pesarean memiliki 8 RW dan 39 RT. Nama Pesarean sendiri diambil dari kata sare yang berarti tidur dalam bahasa Jawa. Maka, Pesarean berarti kuburan atau pemakaman. Hal ini berkaitan dengan adanya makam Sunan Amangkurat I di Desa Pesarean, yang mana desa ini berarti tempat istirahat atau tidurnya sang raja. Selain itu, di desa ini juga terdapat makam Raden Ajeng Kardinah, yang merupakan adik kandung dari Raden Ajeng Kartini, dan namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Kota Tegal. Desa Pesarean memiliki cukup banyak potensi serta beberapa masalah. Beberapa potensi yang terkenal di Desa Pesarean adalah industri besi pengecoran logam dengan bahan dasar kuningan dan aluminium, pusat jual beli logam rongsokan tembaga, aluminium dan kuningan, home industry vendor pabrikan, dan industri kompor minyak. Namun, di balik adanya potensi-potensi tersebut, Desa Pesarean juga memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya, yang pertama, stunting. Desa Pesarean menjadi salah satu desa dengan jumlah balita stunting yang tinggi, yaitu sebanyak 112 balita mengalami kondisi stunting. Stunting sendiri merupakan suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama akibat pemberian makanan tidak sesuai kebutuhan gizi. Salah satu penyebab stunting di Desa Pesarean yaitu akibat adanya pencemaran limbah dari aki yang mencemari air di wilayah Desa Pesarean. Air tanah ini kemudian dikonsumsi oleh warga sehingga akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi ibu-ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Yang kedua, banjir. Banjir terjadi merata di seluruh Desa Pesarean dan di beberapa area banjir terjadi cukup parah. Hampir 60% wilayah Desa Pesarean mengalami banjir. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, penyebab terjadinya banjir ada berbagai macam. Sebab-sebab banjir tersebut diantaranya tanah rendah, sungai kurang lebar, dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Yang ketiga,
Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. UMKM di Desa Pesarian sendiri memiliki bentuk usaha yang cukup variatif, dimulai dari makanan ringan hingga industri pengolahan logam skala mikro dan menengah. Namun, usaha-usaha tersebut masih belum teroptimalisasi dengan baik, terutama dalam hal pemasaran. Dalam hal ini, yaitu pemasaran yang menggunakan teknologi berbasis digital. Berdasarkan survei yang dilakukan, hanya 1 dari 10 UMKM yang ada di Desa Pesarian yang telah mengoptimalkan produk mereka, mulai dari produksi hingga pemasarannya menggunakan teknologi berbasis digital. Yang keempat, pendidikan. Di Desa Pesarian, banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan secara maksimal, terutama pada pembelajaran bahasa dan literasi. Maka, perlu ada pengenalan mengenai pentingnya belajar bahasa asing serta pentingnya literasi pada anak-anak untuk menunjang peningkatan kualitas penduduk Desa Pesarian sedari dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Abrol dari instansi pemerintah Desa Pesarian selaku Sekretaris Desa. Ini terkait dengan pelaksanaan KKN Undip dari Semarang terkait dengan 8 mahasiswa. Ini telah melakukan kegiatan KKN di Desa Pesarian. Dengan kegiatannya yang pertama terkaitannya dengan pengembangan UMKM di Desa Pesarian, ini dengan bentuk adanya wadah tempat sebagai tampilan atau perkenalan hasil UMKM khususnya di warga Desa Pesarian. Yang kedua kaitannya dengan hasil penelitian atau hasil kajian terkait dengan banjir, baik mulai dengan penyebabnya maupun dampak dari banjirnya. Ini memang nanti kita bisa sebagai dasar atau mungkin pedoman untuk pelaksanaan program terkaitnya dengan normalisasi atau mungkin restrukturisasi kaitannya dengan bangunan kali Jembangan, sehingga
eh, bagaimana nanti hasilnya untuk bisa mengurangi dampak banjir yang ada. Yang ketiga, kaitannya dengan peta desa, kami sangat tergantung nantinya dengan ada peta desa ini akan kami tindak lanjuti berupa kaitannya dengan rencana tidak lanjut dari pembangunan berupa rencana jangka menengah desa, yaitu RPJM-nya kepala desa nanti bisa dibuat rencananya dalam bentuk tingkatan RW sehingga nantinya apa yang direncanakan oleh RW bisa termuat di peta itu. Yang keempatnya, ini kaitannya dengan adanya pembagian ke masyarakat, bantuan ke masyarakat berupa water filter, sehingga masyarakat bisa menggunakan semaksimal mungkin memanfaatkan water filter untuk kegiatan kesehatan atau lingkungan kesehatan di masyarakat menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, kaitannya dengan evaluasi atau edukasi penanganan stunting yang diadakan di SMK Bina Wajar, kaitan dengan edukasi, termasuk ini adanya sebuah pelatihan kaitannya dengan olahan dari daun kelor, ini bentuknya makanan ringan. Terus yang terakhir, kaitannya dengan pendidikan anak, kami juga terbantu kaitannya dengan adanya les privat atau mungkin les secara khusus yang berada di tempat lokasi basecamp mahasiswa. Itu sudah berjalan dari awal sampai dengan akhir, baik dari anak-anak SD maupun anak-anak SMP. Terima kasih banyak atas usaha yang telah dilakukan oleh para mahasiswa dari Undip Semarang. Semoga apa yang dilakukan bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh kami sehingga bisa bermanfaat untuk semua warga desa Pesarian. Semoga apa yang bisa ditimba ilmu yang bukan teori tentunya menggunakan namanya ilmu sosial di masyarakat itu bisa bermanfaat dari para mahasiswa Undip Semarang. Semoga sukses, semoga apa yang menjadi cita bisa diraih. Salam sukses bersama, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Pesarian, nama kami Bapak Sujono, Kepala Desa Pesarian. Tentunya sangat berterima kasih ya adanya KKN. Ya, mudah-mudahan dari mahasiswa dari Undip ya, mudah-mudahan kerasan di Pesarian, betah di Pesarian ya. Alhamdulillah kemarin juga kita terbantu untuk anak-anak yang di lingkungan basecamp sana ya bisa belajar bersama, itu untuk dia ya. Mungkin kesan kami ya kita sama-sama menjaga desa lah. Mudah-mudahan dari teman-teman KKN dari Undip ya, semuanya dari awal nanti sampai akhir, apabila ada kekurangan kami selalu bisa membantu ya, adanya terlaksananya KKN ini ya. Mudah-mudahan dari teman-teman mahasiswa bisa menanyakan apa yang memang ada di desa kami. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman KKN nanti pulang sampai sana ya tidak ada kekurangan apapun. Kita siap apapun bentuknya, program apapun nanti tertulis di semuanya mahasiswa. Barangkali ada yang kurang, kami siap untuk membantu mas mbak yang ada di KKN di Desa Pesarian. Kemudian mohon maaf ya apabila pelayanan kami, masyarakat kami yang kurang kurang menghormati dari teman-teman mahasiswa Undip ya. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan minta maaf yang sebesar-besar, karena memang
Nah, itulah yang bisa kami lakukan, mungkin serba terbatas ya. Ya mudah-mudahan ini bisa membuat suatu yang disebut ya mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sudah terpenuhi, mudah-mudahan itu. Barangkali belum, ya kami siap untuk membantu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.